Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini tentang hak asasi Allah. Itu larangan LGBT, itu hak asasi Allah, bukan manusia yang merekomendasikan. Hak asasi Allah yang disampaikan lewat Rasulullah. Manusia wajib sholat, itu hak asasi Allah. Al-aslu la yus'al. Hal yang merupakan asal, merupakan memang dari Allah, janganlah engkau pertanyakan. Cukup sami'na wa ata'na. Larangan minuman keras, larangan LGBT, larangan judi, itu walaupun musyawarah manusia seluruh dunia menghalalkan LGBT, judi, zina, itu tetap haram. Tidak bisa melalui musyawarah. Kenapa? Karena itu hak asasi Allah. Kalau hak asasi manusia bisa, selagi dia bisa menjaga minuman keras itu mabuk tidak mengganggu orang lain, nah itu bisa menurut hak asasi. Tapi menurut hak asasi Allah tidak boleh. Itu pantang larang Allah yang sangat besar. Hak asasi Allah yang paling mendasar lagi adalah syirik. Nah inilah yang pertama, larangan syirik. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah Anda syirik, menduakan Allah terhadap sesuatu, mengakui ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu kita pahami dan kita cintai ayat-ayat Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Nah, ini kita mengetahui sifat Allah alimul ghaibi. Allah itu mengetahui segala yang gaib, wasyahadah, segala yang nyata, semua yang lahir, semua yang batin, semua yang tersembunyi, semua yang nyata, semua yang gaib, semua yang nyata diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat Allah, Maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Kepada siapa bagusnya ayat ini kita bacakan untuk sekarang ini? Yang paling bagus kita bacakan untuk Jokowi dan keluarganya. Paling bagus kita baca untuk Aguan serta kroco-kroconya. Untuk Sambo dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena yakinlah bahwa Allah melihat, mengetahui apapun yang kamu sembunyikan, wahai Sambo. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui semua yang tersembunyi, yang paling gaib, apalagi yang sangat nyata. Huwallah, dialah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha
illa huwal malik. Allah lah yang segala sesuatu milik Allah. Koruptor itu menyangka harta ini milik dia, para perampok, para koruptor, para riba, pemain riba, menganggap harta itu milik dia. Bahkan milik orang lain pun dirampas menjadi milik dia, atau ditipu melalui riba milik dia. Itu orang-orang begal juga merasa itu milik dia. Padahal tidak, segala-galanya milik Allah. Dia mencuri, merampok, mengkorupsi hak seseorang, nah pada dasarnya dia mencuri hak Allah. Cuma dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi cobalah, sebetulnya Asmaul Husna ini kalau dihayati itu mampu meredam perampokan, mampu meredam sifat serakah, mampu meredam para koruptor. Apalagi para koruptor itu membangun rumah gedung yang tinggi, diambillah pasir, diambillah semen, direkat. Tidak tahu dia pasir batu kerikil yang diambil di sungai itu atau di gunung-gunung itu, dia sedang berzikir kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, pujian bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dia sedang berzikir. Nah, hendaknya orang yang mengambil pasir itu juga berzikir. Orang yang mengambil gandum, mengambil roti, apa saja pekerjaannya, paku, tukang bekerja, itu harus memakai bismillah. Berkeringat kita atas nama Allah. Jadi dinyatakan itu orang bekerja, tukang buat roti. Ketika aku pergi ke Afrika, bertemu dengan pembuat roti, walau sehari sibuk bekerja, tak kering lidahnya memuji. Walaupun sibuk kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nah, jadi selalu memuji Allah. Jadi hayatilah sifat-sifat Allah yang 20, nama-nama Allah pada Asmaul Husna. Nah, lanjut kita baca ayat Al-Quran. Huwallahul malikul qudusus salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang disyirikkan orang. Jadi jangan melakukan perbuatan syirik, itu hak asasi Allah. Jadi sifat 20 itu adalah hak asasi Allah. Larangan syirik itu karena menabrak hak asasi Allah. Jangan dilanggar. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Allah itu mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Itulah yang 99 itu tadi. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, mari kita pahami sedikit. Alhamdulillah semuanya. Yang pertama, coba kita jelaskan kalam Allah itu seperti apa, la sautun wala harfun itu. Ya, yang kedua, apakah Al-Quran itu makhluk? Intinya seperti itu dari pertanyaan Kang Darwis. Masya Allah. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Nah, itu bagaimana cara? Nah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi Allah mempunyai sifat kalam. Kalam ada dua macam. Ada kalam maknawi azali, itu kita tidak tahu karena dia tidak berhuruf dan bersuara. Tapi ada kalam labzi. Kalam labzi ini yang berlafaz. Nah, itulah yang disampaikan kepada nabi-nabi. Lalu kalam yang labzi ini berupa lafaz ditulis di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quranul Karim, kalam Allah yang mengandung labzi. Kalau yang maknawi kita tidak tahu, tapi yang labzi inilah yang disampaikan kepada manusia seluruh dunia. Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang membuat Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Kami juga lah, kata Allah, yang memeliharanya. Nah, ini dari orang yang tidak mengerti bahasa Arab, orang-orang ateis bertanya, kok kami? Kami itu dalam bahasa Arab itu ada dua faedahnya. Yang pertama adalah mutakallim ma'a ghairi, yakni membawa yang lain, saya dan kamu. Nah, itu kami. Tapi ada yang kedua, kami itu nahnu, itu dalam arti ma'azim nafsahu, untuk menunjukkan kebesaran dirinya. Ini kami bawa, kami putuskan Anda seperti ini, kami bawakan hadiah untuk Anda. Itu namanya ma'azim nafsah, menunjukkan dirinya itu orang besar. Masya Allah. Lanjut, kalam Allah. Orang menjelaskannya gitu. Monggo host. Sambil nunggu Kang Wabi atau mungkin Kang atau tahu aja. Tapi makna jika persendian Anda sakit, jangan minum air dingin. Tahukah Anda bahwa penyakit sendi dapat disembuhkan sepenuhnya? kalau kita alam makhluk pun, sebab kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk tanpa ada penjelasannya, ya, maka ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa Al-Quran yang dengan makna kalamullah itu adalah makhluk. Masya Allah. Nah, jadi kalam labzi itu ya makhluk, tapi kalam yang maknawi itu adalah hak asasi Allah bersamaan dengan Allah itu sendiri, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak begitu urgen untuk menjawab problem sekarang ini. Problem sekarang ini adalah orang yang tidak menghayati bahwa Allah Maha mengawasi. Ar-Raqib Maha mengawasi. Allah Maha melihat. Sami'ul Basir, mendengar lagi melihat. Nah, jadi maksudnya orang-orang yang suka merampok tanah seperti aguan, orang-orang yang merampok tanah seperti perampokan tanah di Rempang, ya, di Pulau Galang, Batam. Ini perlu menghayati. Akibat mereka tidak bertuhan yang benar dengan ketuhanan yang Maha Esa, dia tak merasa bahwa dirinya diawasi oleh Tuhan, menzalimi orang-orang kecil, orang-orang lemah, itu adalah menzalimi Tuhan. Maksudnya apa? Menzalimi makhluk Tuhan, makhluk Allah yang sangat disayangi oleh Allah. Maka Fir'aun berupa investor itu harus sebetulnya diwajibkan memahami akidah agama supaya mereka jangan merusak. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kita sambung lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah